Perkenalkan, nama saya Rainer Simarmare. Saya dari kelas 5C Universitas Bangka Belitung. Saat ini saya akan memberikan pemaparan sedikit mengenai sejarah perkembangan filsafat. Filsafat telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dalam perkembangannya, filsafat dibedakan atas dua bagian atau dua jenis, yaitu filsafat timur dan filsafat barat. Filsafat timur terdiri dari filsafat India, filsafat Cina, dan filsafat Islam. Sedangkan filsafat barat terdiri dari filsafat Yunani. Yang pertama, sejarah filsafat dari timur. Filsafat timur merujuk pada tiga bagian besar perkembangan filsafat, yaitu filsafat India, filsafat Islam, dan filsafat India. Yang pertama, filsafat India. Filsafat India pada dasarnya dapat dikategorikan atas tahapan besar, yaitu periode Weda, periode klasik, periode post-klasik, dan periode India baru atau India modern. Filsafat India sebagian besar bersifat mistis dan intuitif. Peranan rasio baru agak menonjol pada kurun waktu terakhir perjalanannya, yaitu pada perkenalan dengan filsafat barat zaman modern. Filsafat India terdiri atas beberapa ciri. Ciri yang pertama ialah motif spiritual yang mendasarinya. Yang kedua, filsafat India ditandai dengan sikap introspektif dan pendekatan introspektif terhadap realitas. Yang ketiga, adanya hubungan erat antara hidup dan filsafat, yang mana tendensi ini dapat ditemukan pada setiap sistem filsafat India. Yang keempat, tendensi introspektif ini membuat filsafat India menjadi lebih idealis. Kelima, intuisi diakui sebagai sesuatu yang mampu menyingkap kebenaran yang tertinggi. Keenam adalah penerimaan terhadap otoritas, yang mana pada tingkatan tertentu tetap diterima walau berbeda-beda dalam keterikatannya. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah adanya tendensi untuk mendekati berbagai aspek pengalaman dan realitas dengan pendekatan yang sintetis. Selanjutnya adalah filsafat Cina. Pada awal abad ke-8 hingga abad ke-5 sebelum Masehi, kerangka dominan yang dicetuskan dalam masyarakat Cina yaitu berpusat pada 5 anasir alam seperti kayu, api, air, logam, dan bumi. Kelima anasir ini digambarkan sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dan sekaligus menjadi jawaban terhadap fenomena yang terjadi sesungguhnya. Dalam masyarakat Cina kuno, terdapat 3 agama besar yang juga dijadikan sebagai hal utama dalam filsafat, yaitu Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme. Ada 3 tema besar yang menjadi pokok-pokok pemikiran yang penting dalam sejarah filsafat Cina, yaitu harmoni, toleransi, dan peri kemanusiaan. Harmoni tersebut mencakup antara sesama manusia, alam, dan manusia dengan surga. Pemusatan konsentrasi pada harmoni, toleransi, dan kemanusiaan merupakan bagian dari proses pengajaran tentang hakikat yang merupakan ranah etika dan moral dalam filsafat Cina. Selanjutnya ialah filsafat Islam. Dalam filsafat Islam, kaum cendekiawan dari negara Islam banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani, yang mana pengaruh filsafat Yunani pada kaum cendekiawan di negara-negara Islam berlangsung secara tidak sengaja. Mereka belajar filsafat Yunani justru sebagai sampingan menekuni buku-buku ilmiah. Filsafat Islam mempunyai pengaruh yang besar tidak saja pada wilayah yang pernah diduduki oleh pasukan Muslim sekitar tahun 470, mulai dari perbatasan India sampai tepi sungai Atlantik, namun juga banyak pada negara-negara yang memiliki penduduk beragama Islam seperti India, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Filsafat Islam memiliki ciri-ciri. Yang pertama, religius spiritual yang menekankan pada prinsip-prinsip agama dan bertumpu pada roh. Rasional yang menekankan penafsiran terhadap masalah-masalah ketuhanan, alam, dan manusia. Selanjutnya, sinkretis yang menekankan pada perpaduan filsafat timur klasik dan filsafat barat.
khususnya mereka yang mempelajari pandangan Plato dan Aristoteles. Selanjutnya ialah sejarah perkembangan filsafat barat. Perkembangan filsafat barat dapat dibedakan atas beberapa periode sejarah yang bermula dari filsafat Yunani kuno sampai filsafat abad kedua. Dalam perjalanannya, filsafat barat tidak terhenti pada filsafat sebagai pandangan hidup belaka, tapi juga berhasil menumbuhkan dan mengembangkan ilmu-ilmu modern, termasuk metodenya yang kemudian disebarluaskan kepada seluruh dunia. Pada zaman kuno, fokus pembicaraan pada filsafat barat ialah tentang alam atau makrokosmos. Dan pada abad ke-19 dan abad ke-20, manusia tetap sebagai subjek dan realitas. Namun, perhatian utama tidak lagi dipusatkan pada rasio empiris dan ide-ide manusia. Filsafat barat dibedakan atas beberapa periode-periode, yang diantaranya ialah yang pertama, zaman kuno, yang berkisar antara abad 600 sebelum Masehi hingga 400 Masehi. Yang kedua, abad pertengahan antara 400 Masehi hingga 1500 Masehi. Dan abad modern yang meliputi abad ke 1500 Masehi hingga 1800 Masehi. Dan ada juga abad sekarang, yaitu abad setelah 1800-an. Yang antaranya ialah filsafat abad 19 yang terdiri dari positisme, marxisme, dan pragmatisme. Filsafat abad ke-20 yang terdiri atas neokantianisme, fenomenologi, dan eksistensialisme hingga strukturalisme. Adapun pokok-pokok pikiran filsafat barat dibedakan atas 4 zaman. Yang pertama, zaman kuno, abad pertengahan, zaman modern, dan zaman postmodernisme. Yang pertama, filsafat kuno. Filsafat zaman kuno. Filsafat pada zaman kuno dimulai pada Prasokrates, yang mana pada masa ini dianggap sebagai awal kebangkitan filsafat yang terjadi secara keseluruhan yang meliputi filsafat timur dan barat. Hal ini dikarenakan pada saat itulah untuk pertama kalinya persoalan yang melibatkan rasionalitas mulai dikedepankan, sehingga persoalan yang bertolak belakang pada mitos dan tahayul yang irasional mulai ditinggalkan. Persoalan-persoalan tentang keberadaan alam semesta ini mulai menjadi tema-tema yang menghiasi dialog masyarakat pada zaman itu, termasuk apa yang menjadi asal-muasal dari alam ini. Pada zaman inilah banyak muncul tokoh-tokoh filsafat yang terkemuka, di antaranya seperti Sokrates, Plato, hingga Aristoteles. Yang kedua, abad pertengahan. Abad pertengahan dimulai sejak keruntuhan kerajaan Romawi pada abad ke-5 Masehi. Abad pertengahan ini sejalan dengan berkembangnya periode filsafat yang disebut skolastik, yaitu pada masa keemasan agama Kristen di Eropa. Dan puncak keemasan agama Kristen sebenarnya sudah dimulai pada paruh terakhir zaman kuno yang disebut patristik. Itulah sebabnya Hamersa menggabungkan dua puncak keemasan agama Kristen ini dalam satu periode tersendiri yang disebut zaman patristik dan skolatik. Abad pertengahan membawa reputasi yang tidak menguntungkan bagi perkembangan filsafat. Hal ini terjadi karena dominasi yang terlalu kuat dari gereja, sehingga segala sesuatu yang bertentangan dari pendapat gereja dipandang sebagai dosa dan harus dimusnahkan, sehingga terjadi pembungkaman yang hebat pada kebebasan berpikir antara para filsuf. Selanjutnya, zaman postmodernisme. Postmodernisme dianggap sebagai perkembangan terkini filsafat dari filsafat modern. Namun, sebelum jadi bincangkan, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai postmodernisme ini sendiri. Postmodernisme menimbulkan ketidakjelasan. Hal ini dipengaruhi oleh kata isme dan post yang diletakkan pada akhir dan awal modern.
Keseluruhan argumentasi lahir dari postmodernisme merupakan upaya yang dilakukan untuk merevisi paradigma modern yang tampak out of track. Salah satu pemikiran postmodernisme yang terkenal adalah hermeneutika, yang kemudian melahirkan filsafat hermeneutika yang diartikan sebagai penafsiran. Hermeneutika diartikan sebagai ilmu atau teori tentang penafsiran yang bertujuan menjelaskan teks mulai dari ciri-ciri, baik objektif maupun subjektif. Terakhir, pada zaman modern. Pada zaman modern, para pemikir filsafat memusatkan perhatiannya kepada hal-hal konkret dalam realitas manusia. Hal ini pada bangsa pemikiran humanisme telah menjadi tempat dalam sejarah pemikiran filsafat. Salah satu tonggak penting dari peletak zaman modern adalah Copernicus yang ditandai dengan pemberontakan yang dilakukannya, yang kemudian dikenal dengan revolusi Copernicus dalam dunia astronomi.